cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kilatan cahaya putih tiba-tiba memenuhi area di depan mereka. Yang Nianxia mengangkat tangan dan Tang Wulin serta Gu Yue terhenti. Pesaing lain telah dieliminasi. Sekelompok orang berjalan di depan mereka. Itu adalah tim yang terdiri dari 7 orang. Memimpin jalan adalah seorang pemuda jangkung dengan perisai di tangannya. Dia memiliki 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu. Di belakang pemuda itu adalah seorang anak laki-laki tampan, yang paling menarik dari ke-7 orang itu. Dia memiliki rambut biru panjang mengalir di punggungnya dan udara stabilitas di sekelilingnya. Wu Zhangkong juga memiliki rambut biru, tetapi aura mereka berbeda seperti hitam dan putih. Wu Zhangkong adalah pangeran tampan yang sangat sombong, sedangkan pemuda ini tersenyum hangat seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Dia ramping dan memiliki kulit pucat, rambut biru, dan mata biru. Setiap gerakannya sealami awan yang melayang dan air yang mengalir, seolah-olah dia menyatu dengan alam. Bahkan menonton dari jauh, Tang Wulin tahu bahwa orang ini adalah inti dari tim itu. 2 orang mengapit pemuda berambut biru itu, keduanya tampak ramping dan gesit. Tapi di belakangnya adalah seseorang yang Tang Wulin dan Gu Yue terlalu kenal. Itu adalah Su Xiaoyan. Dengan wajah imut dan senyum manisnya, Su Xiaoyan secara alami menemukan tempatnya di belakang pemuda berambut biru, sesekali bertukar beberapa kata dengannya. Mengikuti tim Tang Wulin dari kejauhan, Xie Xie telah memanjat pohon. Ketika dia melihat Su Xiaoyan bersama tim itu, sudut mulutnya mulai bergerak-gerak. Pepatah lama benar-benar, gumam Xie Xie. Hidup benar-benar seperti drama, dan semuanya adalah akting. Yang Nianxia menoleh ke Tang Wulin dan berbisik, sebenarnya tim beranggotakan 7 orang. Ini agak merepotkan. Tim 3 orang, 5 orang, dan 7 orang semuanya memiliki taktik yang berbeda, dan tim yang terdiri dari 7 orang adalah jumlah yang optimal. Mereka dapat maju atau mundur sesuka mereka tanpa ada anggota yang berlebihan. Kita harus menghindarinya untuk saat ini dan membiarkan tim lain melemahkan mereka terlebih dahulu. Petik 2. Apakah kamu mengenali mereka? Tang Wulin bertanya. Saya tahu gadis itu di tim mereka. Dia juga dari Sky Sea Alliance. Namanya Su Xiaoyan. Dia memiliki jiwa bela diri staf S, dan dia adalah pengontrol atribut S. Kemampuannya sedikit mirip dengan Gu Yue, tapi sedikit lebih lemah. Saya tidak mengenali yang lainnya. Petik 2. Saya hanya tahu tentang pria di tengah. Dia benar-benar menyebalkan untuk dihadapi, bahkan mungkin lebih dari Su Yucheng. Petik 2. Hah, Tang Wulin menatap Yang Nianxia dengan heran. Dia lebih kuat dari pria Demon Skite itu? Yang Nianxia menggelengkan kepalanya. Dia tidak lebih kuat, dia bahkan tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan Su Yucheng. Namun, Yang Nianxia berhenti sejenak, lalu berkata, dia dari Heaven Dou City. Namanya Luo Guixing. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang memiliki 3 cincin jiwa, tetapi kekuatan spiritualnya adalah kualitasnya yang paling penting. Saya mendengar bahwa dia sudah mencapai alam roh laut. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe ruang. Aku berada di grup ujian masuk yang sama dengannya. Saya berada di sana untuk menyaksikan dia mendapatkan total 93 poin pada akhirnya, yang dianggap sebagai skor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Mempertimbangkan kemampuannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan memasuki pelataran inti. Kemampuan luar angkasanya sangat kuat, dan dia akan sangat menyebalkan jika dia memiliki sekelompok besar rekan satu tim. Petik 2. Tipe ruang, Tang Wulin tanpa sadar melirik Gu Yue. Master jiwa tipe elemental sangat langka, dan elemen yang paling umum digunakan adalah 4 elemen dasar, air, api, tanah, dan angin. Adapun terang, kegelapan, dan ruang, mereka disebut 3 elemen yang lebih tinggi dan paling kuat. Dari ketiganya, luar angkasa adalah yang paling misterius dan menipu. Mengembangkan elemen ruang untuk kontrol hanya akan menghasilkan kombinasi yang kuat. Selanjutnya, semua keterampilan jiwa tipe ruang itu kuat. Luo Guixing juga memiliki nama panggilan, Shackler. Baik Shackler Luo Guixing dan Immortal Su Yucheng adalah jenius teratas dari generasi kita dan seharusnya sudah dipilih untuk memasuki pelataran inti.
Gadis yang Gu Yue bantu kalahkan beberapa waktu yang lalu juga cukup terkenal. Dia adalah master jiwa tipe racun, dan jiwa bela dirinya adalah Kaisar Ular Fosfor Giok, jiwa bela diri yang unggul dalam perang gerilya. Dia cukup sombong, tapi cukup lemah dalam pertarungan 1 lawan 1. Namanya Zheng Yiran, juga dikenal sebagai Jade Snake Zheng Yiran. Pernahkah kalian mendengar tentang peringkat kontinental? Petik 2. Peringkat kontinental? Apa itu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Yang Nianxia menatapnya dengan kaget. Kamu benar-benar tidak tahu tentang itu? Sepertinya Isi City benar-benar tempat yang terpencil. Peringkat kontinental adalah serangkaian peringkat yang secara khusus dikuratori oleh Pagoda Roh untuk kami para master jiwa. Tujuan dari pemeringkatan ini adalah untuk mempromosikan pengembangan para master jiwa secara keseluruhan, maupun secara individu. Beberapa daftar yang lebih kecil membentuk peringkat ini. Yang utama adalah peringkat benua Douluo, yang mencantumkan 100 master armor pertempuran teratas secara berurutan. Ini dianggap sebagai peringkat kedua di luar peringkat kontinental. Siapapun di dalamnya ditakdirkan untuk masuk ke peringkat kontinental, dengan asumsi mereka tidak mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan. Hanya mereka yang berusia 18 tahun ke bawah yang dapat mencantumkan nama mereka di sana, dengan bakat, kekuatan, profesi sekunder, dan kekuatan jiwa, mereka semua dinilai. Ada 30 tempat di daftar ini secara keseluruhan. Dari 30 slot ini, mayoritas dipegang oleh siswa Akademi Shrek. Dan dari siswa Shrek itu, 7 diantaranya berusia di bawah 15 tahun. Di kelas kami, ada Shackler Luo Guixing peringkat 17, Immortal Su Yu Cheng peringkat 19, dan Jade Snake Zheng Yiran peringkat 30. Tang Wulin merasakan jantungnya bergetar karena mendengar sistem peringkat ini untuk pertama kalinya. Kakak Yang, kamu seharusnya menjadi bagian dari 7 itu, kan? Mungkin peringkatnya lebih tinggi dari Zheng Yiran juga. Kamu sangat kuat. Yang Nianxia menyebalkan. Aku baru saja masuk dalam daftar, peringkat 27. Semua orang memanggilku beruang hitam. Beruang hitam? Tang Wulin mencibir dalam hatinya. Nama panggilan itu cocok untuknya. Dia licik dan bisa menyembunyikannya dengan baik. Sebenarnya, peringkat itu tidak mutlak. Perbedaan kekuatan di antara kita tidak terlalu besar. Misalnya, Su Yu Cheng. Dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Luo Guixing 3 cincin, tetapi peringkatnya lebih rendah. Jadi begini, peringkat adalah evaluasi bakat yang komprehensif. Luo Guixing juga bukan orang dengan peringkat tertinggi di kelas kami. Ada orang di bawah 16 tahun yang berhasil mencapai peringkat 9. Petik 2. Peringkat 9, Tang Wulin ternganga. Dia mengontrol elemen luar angkasa tetapi tidak ada dalam daftar teratas. Yang Nianxia mengangguk, serius dalam tindakannya. Dikatakan bahwa tidak ada kelas siswa baru yang sekuat kami dalam 100 tahun ini. Memiliki 2 atau 3 siswa pada peringkat pemuda jenius dalam kelompok siswa baru sudah dianggap luar biasa. Tapi Akademi Shrek saat ini, ada 7 di daftar. Agar adil, 2 di antaranya sudah duduk di kelas 2, jadi secara teknis kami memiliki 5 orang di kelas kami. Orang dengan peringkat tertinggi disebut Wu Siduo. Saya tidak yakin bagaimana kita membandingkan kekuatan, tapi saya tahu dia dari Star Luo City. Dia memiliki 4 cincin jiwa, tetapi tidak seperti Su Yu Cheng, semuanya berumur 1000 tahun. Dia dipuji sebagai seorang jenius sekali dalam 1 abad di Star Luo City, dan kemungkinan besar dia akan mencapai puncak peringkat pemuda jenius pada saat dia berusia 18 tahun. Dan selain itu, dia juga seorang desainer mecha peringkat 4. Sungguh menakjubkan. Sebenarnya, dia mirip denganmu dalam hal itu. Anda juga telah mencapai peringkat keempat, kan? Mengejutkan bahwa Anda berhasil melakukannya hanya dengan 2 cincin jiwa. Petik 2. Cara Gu Yue memperhatikan Tang Wulin bergeser pada saat itu. Awalnya, dia tidak setuju bekerja sama dengan Yang Nianxia, belum lagi keputusannya untuk bersembunyi. Namun, dia mulai melihat kebijaksanaan dalam tindakannya. Setidaknya, mereka memperoleh pemahaman menyeluruh tentang peringkat pemuda jenius dari Yang Nianxia dan tahu siapa 5 siswa terkuat di kelas mereka. Apakah Wu Siduo itu punya nama panggilan juga? Tang Wulin bertanya. Nama panggilan berbicara banyak tentang orang itu. Nama panggilannya adalah Neraka. Neraka Wu Siduo.
Dia seharusnya cantik, tetapi untuk mendapatkan julukan semacam itu selain penampilannya, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Petik 2. Hell Wuxi Duo, Shackler Luo Guixing, Immortal Su Yucheng, Dark Bear yang Nianxia, dan Jade Snake Zhen Yiran yang sudah tersingkir. Ini adalah 5 orang terkuat di kelas kami, dan mereka semua masuk dalam peringkat pemuda jenius. Tang Wulin mengalihkan fokusnya ke Gu Yue. Dia yakin jika Gu Yue mengungkapkan kekuatan penuhnya, dia akan membuatnya jauh di daftar bergengsi itu. Seolah cenayang, Gu Yue bertemu dengan tatapannya, kilatan kebanggaan dan kerinduan akan pertempuran di matanya. Itu mengejutkannya, ini benar-benar Akademi Shrek. Setiap orang jauh lebih berbakat dari saya. Saya harus bekerja lebih keras lagi jika saya ingin masuk dalam daftar itu. Yang Nianxia menunggu sampai tidak ada tanda-tanda kelompok Luo Guixing sebelum memimpin Tang Wulin dan Gu Yue ke arah yang berlawanan. Kompetisi berlangsung sekitar setengah jam. Tiba-tiba, suara Shen Yi mengguncang langit. 48 siswa tetap. Zona pertempuran akan dikurangi 50%. Petik 2. Ruang berubah pada saat berikutnya, hutan berputar dan berubah menjadi tempat yang sama sekali baru. Medan berubah pada tanda setengah jam. Untungnya, Tang Wulin secara tidak sadar meraih Gu Yue ketika itu terjadi. Setelah semuanya beres, Tang Wulin melihat sekelompok orang di hadapannya. Yang Nianxia masih berada di depannya, tapi sekarang, sekitar 30 meter lebih jauh dari kejauhan, berdiri kelompok Luo Guixing. Selain itu, seorang gadis berdiri di sebelah kiri dan 2 anak laki-laki di sebelah kanan. Masa orang terlempar ke tempat terbuka ini dalam sekejap mata. Ini. Luo Guixing bereaksi lebih dulu. Rapikan medan perang. Barisan depan, seorang pemuda dengan perisai, segera menyerang lawan terdekatnya, 2 anak laki-laki di samping. Seluruh tim yang terdiri dari 7 orang bergerak selaras dengannya, dengan cepat mendekati duo itu. Apakah kita lari? Tang Wulin bertanya. Yang Nianxia melambaikan tangannya. Tidak. Ini adalah kesempatan yang bagus. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mendekati gadis di sebelah kiri. Tang Wulin memperhatikan gadis jangkung ini. Dia memiliki rambut pirang bergelombang, kulit pucat, dan mata besar. Kecantikannya kontras dengan sikap dinginnya yang seolah memperingatkan semua orang untuk menjauh. Dia tidak menarik diri dari mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan maju untuk menyambut mereka sambil melepaskan jiwa bela dirinya. Mari bekerja sama melawan kelompok Luo Guixing. Yang Nianxia berteriak ketika mereka terpisah 20 meter. Kejutan terlihat jelas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya, menimbang pro dan kontra. Baik, suaranya manis dan lembut. Tanpa sepatah kata pun, dia mengalihkan target ke kelompok Luo Guixing dan melesat seperti roket. Bersiap untuk bertempur, Yang Nianxia berteriak saat dia bergegas maju, tubuhnya membesar dan rambut emas gelap menutupi tubuhnya saat dia memanggil jiwa bela dirinya. Lampu perak berkelap-kelip dan bangkit dari kaki kedua anak laki-laki dalam pertempuran. Tiba-tiba, pemuda pembawa perisai itu berakselerasi dan menabrak lawannya. Namun alih-alih membuat mereka terbang, kedua bocah itu tampak terpaku pada perisai. Kemudian dengan lambaian tongkatnya, Su Xiaoyan menusuk anak laki-laki lainnya dengan tombak es. Dalam sekejap, kedua bocah itu tersingkir. Melalui itu semua, Luo Guixing tidak pernah berhenti tersenyum. 3 cincin jiwanya, 2 kuning dan 1 ungu, berkelap-kelip. Tanpa jeda, pemuda perisai berbalik untuk menyerang gadis yang datang dari sisi Tang Wulin. Menilai dari momentum gadis yang menyerang, dia mengesampingkan untuk melakukan konfrontasi langsung. Tetapi pada saat itu, mata semua orang melebar. Tubuh gadis itu menjadi ilusi dan cincin jiwa naik dari bawahnya. 1 dering, 2 dering, 3 dering, 4 dering. Sebanyak 4 cincin ungu muncul di sekelilingnya. Wuxi Duo, setengah dari siswa yang hadir berteriak serempak, termasuk Tang Wulin. Mereka baru saja menyebut dia dan sekarang dia muncul. Kemudian Tang Wulin tersadar mengapa Yang Nianxia hanya meminta kerjasamanya karena dia mengenalinya. Meskipun tim Luo Guixing lebih besar dari mereka dan dalam kondisi baik, sulit untuk mengatakan tim mana yang akan muncul di puncak, terutama dengan peringkat 9 Hell Wuxi Duo dan peringkat 27 beruang hitam Yang Nianxia di pihak mereka.
Bahkan pada tingkat jiwa yang sama, jarak antara guru jiwa bisa sebesar langit dan bumi. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk melenyapkan tim besar Luo Guixing serta menjalin hubungan dengan Wu Shiduo. Tindakan yang Nianxia akan menguntungkan mereka secara langsung maupun dalam jangka panjang. Wu Shiduo berputar di udara seolah tanpa tulang, meninggalkan bayangan di garis depan. Aura kegelapan menyelimuti dirinya sekarang, tapi kegelapan ini berbeda dari Su Yucheng. Dia tampak lebih gesit dari sebelumnya, udara dunia lain melekat pada wujudnya. Sosoknya berkedip saat dia tiba-tiba berakselerasi, muncul di hadapan tim Luo Guixing dalam kilatan petir. Ini bukan pertama kalinya sebagian besar tim Luo Guixing bekerja sama. Pemuda perisai tidak goyah di dashboard gila Wu Shiduo, 3 cincin jiwanya menyala dalam sekejap. Pemuda perisai telah mengaktifkan keterampilan jiwa 1000 tahunnya, tarik. Skill tersebut memungkinkannya untuk menarik perhatian musuhnya selama 10 detik. Untuk master jiwa tipe pertahanan, ini adalah keterampilan jiwa dengan penggunaan luar biasa. Tidak ada satu orang pun di Akademi Shrek yang bisa dianggap biasa. Hanya butuh sekejap baginya untuk menarik serangan Wu Shiduo ke arahnya. Cincin jiwa pertama Wu Shiduo meredup sementara yang kedua menyala. Dia melanjutkan serangannya seperti musang, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya merobek tim Luo Guixing. Dia sendirian menghancurkan seluruh tim. Ini adalah kekuatan jenius terhebat di kelas 1, Wu Shiduo. Kedua master jiwa tipe agility hampir tidak berhasil mengayunkan pedang mereka untuk bertahan melawan cakar. Namun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa di depan basis budidaya Wu Shiduo yang perkasa. Perbedaan antara 4 dan 3 cincin menjadi jelas sekarang, dan kedua master jiwa itu terhuyung-huyung mundur, darah muncrat dari mulut mereka dalam busur merah tua. Sisi Luo Guixing sekarang terbuka. Tiba-tiba, pusaran cahaya perak berputar di sekitar Wu Shiduo, menelan sisa cakar bayangannya dan menyeret tubuhnya dari udara ke perutnya. Mendengus, dan tubuh Wu Shiduo berkedip-kedip, menjadi lebih ilusi dari sebelumnya. Dia menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya, bentuk yang meledak dengan aura pedang yang tajam, dan bilah cahaya hitam pekat yang sangat besar muncul di tangannya, kontras dengan kulit susu. Dia mengayunkan pedang ke bawah dengan ganas di pusaran perak. Dalam ledakan hitam dan perak, pusaran itu hancur, bilah cahaya hitam berhamburan menjadi ketiadaan. Luo Guixing mundur 2 langkah, mengerang. Cahaya putih menghantamnya dan 2 master jiwa tipe ketangkasan dari belakang, memulihkan kekuatan mereka. Pemuda perisai juga telah pulih sekarang dan sekali lagi menggunakan keterampilan jiwanya untuk menarik perhatian Wu Shiduo. Inilah kekuatan tim. Wu Shiduo mungkin memiliki kekuatan eksplosif, tetapi Luo Guixing telah selamat dari kombonya yang ganas. Sekarang saatnya pembalasan timnya. Dan mereka melakukan pembalasan. Roda es muncul di atas kepala Wu Shiduo, mencair menjadi benang cahaya biru membuat gerakannya menjadi seperti siput. Su Xiaoyan hanya memiliki 2 cincin jiwa, tidak diragukan lagi. Namun bukan berarti kemampuan kendalinya lemah. Takut ditinggalkan oleh rekan satu timnya, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan diri dalam 3 tahun terakhir. Meskipun penggunaan staff es Starwell-nya terbatas pada malam hari, dia perlahan-lahan menguasai semua keterampilan jiwa staff esnya. Kekuatan spiritualnya yang mengesankan membantunya memanfaatkannya dengan kemanjuran maksimal. Wu Shiduo merasa terjebak dalam rawa di bawah pengaruh keterampilan kontrol pemuda perisai dan Su Xiaoyan. Terbungkus dalam situasi yang sulit, dia berjuang untuk mengatur nafasnya. Sekilas, pohon anggur biru menariknya ke samping. Meskipun tidak sepenuhnya keluar dari bahaya, dia berada di luar jangkauan keterampilan jiwa perisai pemuda. Dengan raungan, Yang Nianxia yang telah berubah berlari melewatinya. Dia menghantamkan tinjunya ke tanah. Bumi bergetar, bebatuan membumbui kelompok Luo Guixing. Dan kemudian Wu Shiduo bebas. Sebuah es raksasa melayang di atas tim Luo Guixing. Wu Shiduo merasakan tarikan di pinggangnya lagi dan hal berikutnya yang dia tahu, dia dibawa ke samping. Terasa hangat, seperti disimpan dalam pelukan seseorang. Memalingkan kepalanya, Wu Shiduo mendapati dirinya menatap lurus ke wajah cantik, terpesona oleh mata besar yang dibingkai dengan bulu mata panjang. Itu dia. Sebagai siswa di kelas yang sama, dia mengenali siapa dia, perwakilan pandai besi, Tang Wulin.